Perkenalkan, saya Muhammad Krisdianti, salah satu mahasiswi dari Prodi PAI. Nama saya Rizal Mulyanupriyansa dari Prodi PAI. Perkenalkan, nama saya Didi Radi dari Prodi Hukum. Insya Allah akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Akhlak dan Tasawuf dengan judul Kebebasan Tanggung Jawab Hati Nurani, kemudian Hak, Kewajiban, dan Keutamaan dengan dosen pengampu Bapak Syah Ahmad Zakaria MAG. Baiklah, Islam adalah agama yang mengajarkan untuk bermasyarakat secara Islami, sehingga nilai-nilai ditegakkan untuk mengaturnya. Akhlak dalam ajaran Islam menyangkut seluruh sisi kehidupan muslim, baik dengan sesama muslim, sesama manusia, alam, binatang, ekonomi, berpolitik, bahkan beragama. Setiap manusia terlahir di muka bumi dengan kebebasannya. Namun, ia hanya boleh menggunakan kebebasannya itu sepanjang tidak melanggar norma-norma dan peraturan-peraturan dalam ajaran agama Islam. Juga harus menjunjung akhlak mulia dalam menggunakan kebebasan dirinya itu. Manusia sebaiknya bertindak sesuai dengan hati nuraninya, karena sebenarnya hati nurani lebih cenderung kepada berbuat kebaikan daripada keburukan, dan tentunya harus dilakukan sesuai dengan tanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Adapun yang akan dibahas dalam kali ini adalah yang pertama, apa pengertian kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Yang kedua, bagaimana keterkaitan antara kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Sehingga tujuan diadakannya makalah ini adalah yang pertama, untuk mengetahui kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami keterkaitan antara kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Pengertian kebebasan, tanggung jawab, hati nurani, dan keutamaan. Kebebasan adalah kemampuan untuk menentukan pilihan dan bertindak sesuai dengan kehendak sendiri. Namun, kebebasan ini tidak mutlak dan harus diimbangi dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan konsekuensi. Bertanggung jawab berarti tidak hanya melakukan apa yang diperintahkan, tetapi juga memilih tindakan yang paling baik dan bertanggung jawab, bahkan jika itu berarti melakukan hal lebih sedikit dari apa yang boleh kita lakukan. Lalu hati nurani adalah suara batin yang memberikan penilaian terhadap kebaikan dan keburukan suatu tindakan. Hati nurani berfungsi sebagai pedoman internal dalam mengambil keputusan dan bertindak. Lalu ada hak. Hak adalah sesuatu yang diperoleh atau dimiliki secara sah, memberikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukannya sesuatu. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban merupakan batas kebebasan dan tanggung jawab. Keutamaan atau nilai-nilai luhur adalah karakteristik dan kualitas moral yang dianggap baik dan patut diteladani. Keutamaan mengarahkan tindakan ke arah kebaikan dan kesempurnaan, seperti keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Dalam konteks etika, kebebasan harus diimbangi dengan tanggung jawab, dan hati nurani berperan penting dalam mengarahkan tindakan ke arah kebaikan. Hak dan kewajiban membentuk kerangka etika dalam berinteraksi dengan orang lain, sementara keutamaan menjadi tujuan utama dalam mencapai kehidupan yang bermakna. Keterkaitan antara kebebasan, tanggung jawab, hati nurani, dan keutamaan. Yang semua itu adalah merupakan faktor yang menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan juga sebagai perbuatan akhlak. Nah, disinilah keterkaitan atau hubungan antara kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani dengan akhlak. Dalam membahas suatu akhlak, seseorang tidak dapat meninggalkan pembahasan mengenai kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Seseorang dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakannya, paling tidak terhadap hati nurani dan keyakinannya. Nah, setiap orang itu bebas, mempunyai kebebasan lah untuk melakukan apa saja sesuai yang ia kehendaki, yang ia mau. Namun di balik semua itu, ia harus mampu mempertanggungjawabkan atas tindakannya yang yang tidak keluar dari norma-norma yang telah ditentukan, baik menurut agama maupun negara.
Nah, dengan demikian, keterkaitan antara kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani dengan akhlak sangatlah jelas dan terikat. Nah, kemudian biasanya juga akhlak yang baik itu bisa dikatakan tanpa ada paksaan, sesuai hati nuraninya masing-masing dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan muncul karena adanya timbul dengan kebiasaan dari hati nuraninya untuk melakukan sesuatu, itu baik kelakuan baik ataupun hal buruk. Nah, ini juga biasa disebut dengan perbuatan akhlak. Nah, terakhir, menurut K. Bertens, ia menyatakan bahwa tidak ada tanggung jawab tanpa adanya kebebasan yang bersumber dari hati nurani. Kebebasan adalah kemerdekaan seseorang tanpa adanya kekangan dari pihak manapun yang dapat menghalangi seseorang untuk melakukan perbuatannya. Namun perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma dan aturan yang berlaku. Kebebasan yang baik adalah kebebasan yang mengandung sikap moral, yaitu kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun manusia dalam melakukan tindakannya tidak bisa lepas dari hati nuraninya. Hati nurani selalu cenderung mengajak kepada kebaikan dan menolak keburukan. Apabila seorang melakukan keburukan, maka hati nuraninya akan menghukum dirinya sendiri. Disinilah letak hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab. Sekian, terima kasih.